Kaum muslimin rahimakumullah. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan amal bekal kita ke akhirat. Kita hidup di alam dunia ini tidak selamanya. Nah, justru itu hendaklah kita persiapkan bekal kita untuk akhirat. Kita buat program-program kita mungkin untuk menghadapi masa tua di dunia ini. Hendaklah dari sekarang kita. Terkadang kita tua baru persiapan masa tua. Nah, dari masa muda sudah kita mempersiapkan masa tua. Dalam rangka menjalani sisa-sisa umur kita ini, hendaklah kita pergunakan untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dalam arti selalu kita memperbanyak beribadah dan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya fisik yang kuat, diberikan kesehatan dan keafiatan. Ini adalah salah satu bekal untuk bisa kita beribadah dan beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia di hari tua, maka di dunia ini kita persiapkan. Tetapi kalau kita ingin bahagia, merasakan kesenangan, kebahagiaan di akhirat kelak, maka mempersiapkannya bukan hanya di akhirat. Pada saat kita berada di alam akhirat, kita tidak akan bisa lagi keluar ke alam dunia ini. Sedetik pun kita tidak akan bisa keluar ke alam dunia ini. Justru itu hendaklah kita berusaha mempersiapkan kebahagiaan, kesenangan akhirat itu mulai kita berada di alam dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladang akhirat. Mari kita perbanyak untuk menggarap amal ibadah. Insya Allah nanti kelak kita akan mendapatkan buahnya di akhirat kelak. Allah menjelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Kita diperintah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Jangan sampai terlupakan kebahagiaan akhirat. Karena di akhiratlah kita cukup lama hidup. Akhirat merupakan kehidupan yang kekal abadi. Wabataghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabataghi itu fi'il amar, perintah. Wabataghi dan carilah, kata Allah, fima atakallahu daral akhirah, apa yang telah dianugerahkan Allah, yang telah diberikan Allah kepadamu. Ad-daral akhirah berupa kesenangan akhirat. Maka untuk bisa merasakan kesenangan akhirat, di akhirat kita punya kebun, punya fasilitas-fasilitas yang banyak, punya istana, maka di dunia inilah kita beramal. Nah, justru itu di dunia ini adalah merupakan sawah ladang akhirat. Makanya dalam surah Al-Qasas ini Allah mengawali dengan kata perintah dengan fi'il amar. Kenapa kita disuruh justru mencari kesenangan akhirat lebih duluan daripada dunia? Karena akhirat ini sering terabaikan. Orang sekalipun akhirat disuruh mencari, tetapi akhirat terabaikan justru di dunia. Apalagi dunia yang disuruh mencari. Al-Quran memerintahkan kita mencari kesenangan akhirat. Mari kita sisihkan sebagian waktu kita untuk ibadah. Barangkali di siang hari kita mungkin sibuk dengan banyak aktivitas-aktivitas dunia. Ya, untuk persiapan bekal hari tua,
untuk biaya anak, untuk biaya keluarga, semuanya itu pun bernilai ibadah kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ibadah. Innamal a'malu binniyat. Segala amal pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita niatkan ibadah maka bernilai ibadah. Sekalipun itu pekerjaan dunia, aktivitas dunia, kalau kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari kesenangan akhirat ini gratis, tidak bayar. Mari kita berusaha untuk bangun barangkali di tengah malam, melaksanakan salat sunat tahajud. Orang pada tidur, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha meningkatkan amaliyah dan ibadah kita selagi kita dalam keadaan sehat wal afiat. Kita hidup di dunia ini bukan hanya mencari kesenangan akhirat saja. Allah tidak mau orang hanya sibuk akhirat saja, ibadah saja, amaliyah saja, tetapi dunia terabaikan. Allah tidak mau. Allah ingin juga dia bekerja dunia tapi bernilai akhirat. Semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan, apakah pekerjaannya seperti pedagang, pegawai, tukang kebun, semuanya aktivitas yang dilakukan hendaklah bernilai ibadah. Nah justru itu hendaklah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari ayat itu perintah. Kemudian ayat selanjutnya wala tangsa, dan jangan kamu melupakan. La-nya itu lanahiyah, larangan. Bahkan dilarang wala tangsa, jangan kamu melupakan nasibaka, bagian kamu minat dunia, di dunia. Jangan kita hanya di dunia ini hanya berpangku tangan mengharapkan dari orang lain. Mungkin kita berusaha, ya anak kita memerlukan dana untuk biaya pendidikan. Mungkin juga kita punya tempat tinggal, punya papan. Nah ini perumahan, sandang, makanan, persiapan hari tua. Dua program yang jangan sampai kita abaikan. Pertama, program untuk bahagia di akhirat. Dan yang kedua, program untuk bahagia di dunia, maksudnya di hari tua. Pada saat hari tua kita, mungkin fisik kita sudah lemah, jadi kita hanya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah fasilitas memiliki, punya keuangan. Akhirat tinggal ibadah dalam rangka menjalani sisa-sisa umur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan ibadah dan amaliyah. Wala tangsa, dan jangan kamu melupakan. Jadi kalau kita melupakan dunia, artinya kita tidak hidup, tidak terlibat dengan masyarakat, sementara kita berada dengan masyarakat. Kita ini tidak mungkin, ya artinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Nah justru itu sangat banyak orang yang mengharapkan bantuan kepada kita. Sangat banyak orang yang mengharapkan pertolongan kepada kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan takwa. Kalau kita memiliki, ada dana, ada juga ya fasilitas, bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lemah. Sangat banyak orang yang mengharapkan uluran tangan. Sangat banyak penitia-penitia yang mengharapkan bantuan dari para agnia untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, pembangunan majelis taklim, tidak sedikit. Nah justru itu hendaklah kita juga bekerja. Dalam arti bekerja, tetapi jangan sampai kita bekerja justru meninggalkan akhirat. Hanya dunia yang kita buru, tapi kita lupa dengan Allah. Nah justru itu dalam Al-Quran juga dijelaskan.
wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, disuruh mencari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah, dalam surah Al-Jumu'ah dijelaskan. Wadkurullaha katsira, dan ingatlah kepada Allah katsira, dengan sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Kelanjutan dari ayat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Maksudnya kalau kita sudah diberikan Allah fasilitas, diberikan Allah uang yang banyak, kebun yang banyak, berbagai macam fasilitas kekayaan kita miliki, maka kita dituntut ada 3. Yang pertama, sedekah, mengeluarkan zakat. Ini wajib, 2,5%. Kemudian sedekah. Sedekah ini tidak ada batasnya, meringankan beban kepada orang-orang miskin. Nah, ini banyak orang-orang yang mengharapkan bantuan, termasuk juga para janda-janda tua. Ini bukan janda muda, tapi janda-janda tua yang mengharapkan bantuan. Ini lansia lanjut usia. Barangkali mereka tidak punya suami, ya mereka tidak bekerja lagi, anaknya tidak ada. Nah, justru itu siapa lagi kalau tidak orang-orang yang kaya yang membantu mereka. Nah, inilah dalam arti kita berbuat baik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah. Maksudnya berbuat baik dalam ayat ini berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia dalam arti kita membantu mereka. Kita lihat saja di dunia ini sangat banyak orang-orang yang lemah, orang tuanya tidak punya dana, tetapi anaknya punya keinginan, punya semangat, anaknya cerdas untuk melanjutkan studinya, untuk bisa hafal Al-Quran, untuk menguasai kitab-kitab berbahasa Arab, untuk bisa menimba ilmunya, menguasai ilmunya di pondok pesantren. Itu sangat banyak, sangat banyak. Tetapi mereka tidak punya daya. Nah, inilah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada mereka. Hendaklah kita menyisihkan sebahagian kepada anak itu. Inilah yang bernilai sedekah jariyah. Anak itu menjadi ustaz, anak itu menjadi ulama. Ini bantuan dari orang-orang kaya. Sangat sedikit barangkali ada orang yang punya pemikiran-pemikiran membantu kepada saudara-saudaranya, anak-anak saudaranya yang lemah, yang mereka itu ingin melanjutkan studinya, ingin menguasai Al-Quran, menguasai ilmu tafsir, tetapi tidak punya biaya. Maka siapa lagi kalau tidak orang yang punya kekayaan. Nah, ini yang dimaksud berbuat baik. Bukan berarti berbuat baik itu wa ahsin dan berbuat baik itu kepada Allah dalam arti dia hanya ibadah. Tidak. Artinya dia berbuat baik kepada Allah, selalu ibadah dan amaliyah juga berbuat baik. Tuntutan sedekah, zakat, infak, nah ini tuntutan. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, yunfikun, hendaklah diinfakkan. Allah tidak memerlukan dalam arti ketaatan seseorang bukan untuk Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Kalau dia taat, kalau dia beribadah, kalau dia melakukan amali, semuanya itu manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Man amila salihan fali nafsi. Artinya man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, fali nafsi, maka fali nafsihi, maka untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, justru itu bagaimana wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ini bukan hanya kita memberikan, menyantuni kepada fakir miskin, tetapi
hendaklah kita orang yang punya kemampuan dalam arti membangun pondok pesantren, dia yang membiayai, membangun panti asuhan, dia yang membiayai, membangun majelis taklim, dia yang membiayai. Kaum muslimin tinggal hadir di majelis taklim. Nah, kaum muslimin tinggal anaknya berada di panti asuhan. Nah, ini yang dimaksud ini. Ini cukup lama, cukup permanen. Kalau hanya sekedar berbuat baik itu hanya untuk dimakan, diminum. Nah, ini ke depan yang kita harapkan. Bagaimana harta, kekayaan yang dimiliki seseorang yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah dia membangun fasilitas ibadah, membangun barangkali pondok pesantren, dia yang membiayai ustadznya, membangun madrasah diniyah, dia semua yang membiayai, termasuk juga majelis taklim. Ini yang diharapkan. Orang yang semacam ini yang diharapkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan berbuat kerusakan. Diberikan harta kekayaan yang berlimpah ruah, justru dia berbuat kerusakan. Artinya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, inilah tangan-tangan syaraka, tangan-tangan yang ingin menguasai harta kekayaan tapi tidak memperdulikan lingkungan. Punya harta kekayaan tapi itu justru menjerumuskan dirinya. Dia berbuat maksiat, dia melakukan perbuatan mungkarat, melakukan perbuatan keji. Bukan berarti harta kekayaan yang dimilikinya itu artinya banyak manfaatnya bagi orang lain. Justru itu kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, lebih banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang lebih banyak manfaatnya bagi orang lain. Kalau ada majelis taklim, dia yang membangun, dia yang mengasih, ya kiainya yang mengisi pengajian, ada pondok pesantren, dia yang membayar ustadznya, ada madrasah diniyah, ada kajian-kajian di masjid, barangkali ba'da isya, ba'da maghrib, ba'da subuh, dia semua yang membiayai. Nah, ini orang yang semacam ini yang diharapkan. Ini wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu melupakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maksudnya, dan berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik. Innallaha yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dikasih kenikmatan yang banyak, justru dia berbuat kerusakan. Padahal Allah banyak mengasih kenikmatan, tapi nikmat yang Allah diberikan kepadanya bukan untuk berbuat ketaatan, bukan untuk meningkatkan ketakwaannya, bukan untuk memperbanyak amaliyah, bukan untuk membantu saudara-saudaranya. Surah Al-Qasas ayat 77 ini, asbabun nuzul atau sebab turunnya ini, ada sebuah cerita. Maka surah Al-Qasas ini ada cerita tentang Qarun. Ayat 76 itu membicarakan tentang Qarun. Bagaimana Qarun ini kaya raya dia. Betapa kayanya Qarun sampai susah memikul kuncinya. Dia banyak sekali harta kekayaannya dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Qarun adalah sebelumnya orang yang sangat miskin, tapi dia soleh. Dia rajin beribadah. Dia selalu mengabdi kepada Allah. Dia orang yang soleh. Hidup di zaman Nabi Musa, tetapi miskin. Secara materi dia miskin. Qarun minta doakan kepada Nabi Musa agar dia menjadi orang yang kaya raya.
Berulang-ulang kali Karun minta doakan, sehingga dikabulkan. Nabi Musa mendoakan kepada Karun agar menjadi orang kaya, sehingga Karun menjadi orang kaya raya. Nah, betapa banyaknya harta kekayaan Karun dalam Al-Quran itu dijelaskan. Inna mafatihahu la tanu'u bi usbati ulil quwah. Ya, sesungguhnya kunci-kuncinya itu betapa banyaknya itu. Ya, susah dipikul orang-orang yang kuat. Ini betapa banyaknya harta kekayaan Karun. Tetapi Karun hari demi hari, minggu demi minggu, Karun tidak menjadi orang yang soleh lagi, orang yang soleh. Dia tidak lagi beribadah kepada Allah. Dia tidak lagi berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Karun menjadi orang yang kikir. Justru Karun menjadi orang yang kufur. Karun lupa bahwa harta kekayaan yang saya miliki ini, kata Karun, bukan dari Allah. Inilah adalah hasil dari kerja keras saya sendiri. Begitulah Karun. Bahkan ya beberapa kali diingatkan Karun, la tafrah, jangan kamu berbuat kesombongan Karun. Karun tetap saja sombong, artinya berpakaian emas, tangan, kakinya selalu emas. Karun kaya raya, tetapi dia tidak mau membantu kepada fakir miskin, apalagi sampai membuat ya fasilitas-fasilitas pendidikan, membangun rumah ibadah. Karun sangat miskin, ya sangat miskin rohaninya. Sebelumnya Karun itu dia adalah kaya rohaniahnya, dia orang yang saleh tapi miskin secara materi. Nah, ini asbabun nuzul ayat ini peringatan. Wala tangsa nasibaka, wala tangsa nasibaka, dan jangan kamu melupakan, jangan kamu melupakan nasibaka, kebahagiaanmu, wala tangsa nasibaka minat dunia, di dunia. Kalau Karun bekerja keras, tetapi wa ahsin, Karun tidak mau melaksanakan perintah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Karun tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Justru Karun menjadi orang yang sombong. Padahal Allah melarang wala tamshi fil ardh, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Nah, inilah di zaman Nabi Muhammad SAW bagaimana sahabat yang bernama Sa'labah. Dia miskin, dia menjadi orang yang soleh, tetapi minta doakan. Akhirnya didoakan Nabi Muhammad, dia menjadi orang yang kaya raya, sehingga dia tidak mau mengeluarkan zakat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.